Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok andragogi ingin menjelaskan dan merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yaitu pendidikan orang dewasa dalam kerangka PSH. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nilam Hasifah dengan NIM 23005128 dan teman saya Rehan Munandra dengan NIM 23005097. Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian pendidikan orang dewasa. Secara umum, pendidikan orang dewasa merupakan proses ketika seseorang dalam waktu tertentu mengikuti pendidikan secara teratur berdasarkan kebutuhannya untuk memecahkan masalah diri sendiri atau masyarakat karena adanya perubahan-perubahan informasi, pengetahuan atau keterampilan penghayatan dan sikap. Sedangkan menurut Revis, Fansler, dan Hall menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditunjukkan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Kita masuk pada materi kedua yaitu tujuan pendidikan orang dewasa. Pertama yaitu untuk membantu setiap orang dewasa untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Kedua, memberikan kemampuan untuk dapat berbuat seperti yang diperbuat orang lain. Ketiga, memberi kemampuan untuk dapat menolak atau menerima hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan mereka. Keempat, tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan kecerdasan atau intelektual warga belajar. Kelima, tujuan pendidikan orang dewasa bagi aktualisasi dari individu peserta belajar. Keenam, tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan personal dan sosial warga belajar. Ketujuh, tujuan pendidikan orang dewasa bagi perubahan sosial masyarakat. Terakhir yaitu tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan SDM dan organisasi tenaga kerja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Rehan dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Nilam. Sasaran pendidikan orang dewasa. Sasaran kelompok orang dewasa yang beraneka ragam baik usianya, tingkatnya, dan lain-lain. Misalnya pendidikan keaksaraan fungsional, Functional Literary Program. Warga belajarnya orang dewasa yang masuk buta huruf dan sering terdiri dari ekonominya miskin. Sedangkan pendidikan kepelatihan di industri, pergantian warga belajarnya adalah para pekerja maupun sifat yang umumnya tingkat pendidikannya cukup tinggi dan kondisi ekonominya cukup baik. Pendidikan orang dewasa dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat. Menurut konsep pendidikan sepanjang hayat, kegiatan-kegiatan pendidikan dianggap sebagai suatu keseluruhannya. Seluruh sektor pendidikan merupakan suatu sistem yang terpadu. Konsep ini harus disesuaikan dengan kenyataan serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang telah maju akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang belum maju. Apabila sebagian besar masyarakat suatu bangsa masih banyak yang buta huruf, maka upaya pemberantasan buta huruf di kalangan orang dewasa mendapat prioritas dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. Tetapi di negara industri yang telah maju pesat, masalah bagaimana mengisi waktu senggang akan memperoleh perhatian dalam sistem ini. Pendidikan bukan hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan akan mulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses pengembangan seorang individu sekaligus merupakan peletak dasar terutama dalam interaksi dengan anaknya. Orang tua akan menunjukkan sikap dan perlakuan tertentu sebagai perwujudan pendidikan terhadap anaknya. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan tempat di mana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Di sekolah, anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan. Dengan kata lain, sekolah harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan modern seperti saat ini.
Sekolah merupakan suatu keharusan karena tuntunan-tuntunan yang diperlakukan bagi perkembangan anak sudah tidak memungkinkan akan dapat dijalani oleh keluarga. Materi yang diberikan ini sekolah merupakan langsung dengan pengembangan pribadi anak, berisikan nilai moral dan agama, berhubungan langsung dengan perkembangan sains dan teknologi, serta perkembangan kecakapan-kecakapan tertentunya yang berlangsung dapat dirasakan dalam pengisian tenaga kerja. Baik, sekian dari presentasi kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.